baru-baru ini sangat banyak sekali dan maraknya terjadi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum membahas korupsi lebih lanjut, apa sih korupsi itu? Mari kita bahas. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat ditemui di hampir segala tempat. Kata korupsi sendiri berasal dari kata Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebejatan, keburukan, dan ketidakjujuran. Di mana kata tersebut kemudian muncul dan diserap ke bahasa Inggris ataupun Perancis yaitu corruption yang artinya menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan dalam kamus bernama Webster New International Dictionary bahwa pengertian korupsi merupakan ajakan dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak semestinya. Contohnya yaitu suap untuk melakukan penyelewengan ataupun pelanggaran tugas. Sedangkan berdasarkan KBBI, korupsi yaitu penyelewengan atau pelanggaran uang negara, baik itu uang perusahaan, yayasan, organisasi, dan yang lainnya, guna untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun orang lain. Sementara itu dalam arti yang luas, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Jadi korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh orang saja, tetapi korupsi dapat dilakukan oleh suatu badan, perorangan, maupun organisasi. Selanjutnya kita akan bahas sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia itu sendiri sudah mengakar sejak lama, dari sebelum kemerdekaan hingga sudah kemerdekaan, bahkan hingga sekarang masa reformasi. Sejarah masa korupsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada masa prakemerdekaan antara lain sejak masa pemerintahan kerajaan dan masa kolonial Belanda. Kemudian yang kedua ada masa pasca kemerdekaan, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada masa kerajaan terjadi perebutan kekuasaan mulai dari kerajaan Singosari, Sriwijaya, Majapahit hingga Mataram. Karena hal tersebutlah kerajaan-kerajaan tersebut mengalami kehancuran. Kemudian lanjut pada masa kolonial Belanda. Korupsi muncul dari kebiasaan adanya upeti dari rakyat kecil kepada raja yang ditiru oleh Belanda. Belanda melakukan kebijakan yang sama ketika menguasai Indonesia. Belanda melakukan penindasan terhadap masyarakat pribumi yang memunculkan perlawanan seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Kemudian pada masa Orde Lama, dibentuknya pemberantasan korupsi dengan nama PARAN atau Panitia Retooling Aparatur Negara yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Beliau mewajibkan para pejabat untuk mengisi formulir harta kekayaan. Kemudian pada tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275, pemberantasan korupsi digalakkan. Tugasnya meneruskan kasus korupsi di meja peradilan. Kemudian pada masa Orde Baru dibentuknya tim pemberantasan korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Kemudian pada tahun 1970 terdorong oleh ketidakpastian TPK dalam pemberantasan korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Lanjut pada masa reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian lanjut pada Presiden Abdurrahman Wahid membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TGP-TPK dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Lanjut pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri, wibawa hukum semakin merosot, di mana yang menonjol adalah otoritas kekuasaan. Pada masa ini dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi lembaga garda terdepan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Bagaimana terjadi proses korupsi atau alur korupsi? Kami akan memberikan contoh proses korupsi bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengelolaan database atau sistem informasi. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana proses korupsi dapat terjadi. Yang pertama, memanipulasi data produk. Seorang administrator yang tidak jujur dapat memanipulasi data produk dengan mengubah informasi harga atau jumlah stok secara tidak sah. Misalnya mereka dapat mengurangi harga produk untuk teman atau keluarga mereka atau meningkatkan jumlah stok untuk produk yang diinginkan. Kedua, pencurian informasi pelanggan. Seorang administrator atau pengguna dapat dengan akses tinggi memungkinkan mencuri informasi pelanggan seperti alamat, email, atau data kartu kredit untuk kepentingan produk atau kegiatan ilegal. Ketiga, pemalsuan pesanan. Seorang petugas yang tidak jujur dapat memalsukan data pesanan atau mengubah status pesanan untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan uang bagi pelanggan atau toko online itu sendiri. Keempat, penghapusan riwayat transaksi. Seorang administrator mungkin menghapus riwayat transaksi untuk menyembunyikan jejak korupsi atau pencurian. Hal ini dapat membuat sulit untuk melacak kegiatan yang mencurigakan. Kelima, penyalahgunaan hak akses. Pengguna atau admin yang memiliki hak akses yang tidak pantas mungkin menggunakan akses mereka untuk mengubah data atau informasi dengan cara merugikan pihak lain. Yang keenam, suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang maksud agar urusan lebih cepat. Meskipun melanggar prosedur, suap menyuap terjadi jika terjadi transaksi kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketujuh, penggelapan dana atau penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap dan lain-lain. Ke-8, merugikan keuangan negara. Perbuatan itu dilakukan oleh orang atau pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan kemudian dipakai untuk tindak pidana korupsi. Salah satu contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di lembaga negara adalah pada PT KAI. Pada tahun 2005, PT KAI diketahui melakukan manipulasi atas laporan keuangannya. Dalam laporan tersebut, PT KAI dicatat memperoleh keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah, padahal sebenarnya PT KAI seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Kasus ini bermula pada ketidaksediaan komisaris PT KAI untuk menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dari luar. Komisaris itu menemukan adanya kejanggalan dalam laporan tersebut dan meminta untuk dilakukan audit secara ulang. Higinus Manao selaku komisaris pada waktu itu menyatakan ada 3 kesalahan laporan keuangan KAI. Yang pertama, kewajiban perseroan membayar surat ketetapan pajak pertambahan dengan nilai 95,2 miliar rupiah disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut. Yang kedua, adanya penurunan nilai tersediaan suku cadang dan perlengkapan sekitar 24 miliar rupiah yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi pada tahun 2002. Pengakuannya sebagai kerugian oleh manajemen kereta api dilakukan secara bertahap selama 5 tahun. Pada tahun 2005 masih ada tersisa saldo penurunan nilai yang belum dapat dibebankan sebagai kerugian sebesar 6, miliar rupiah. Kesalahan yang ketiga yaitu adanya bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya senilai 674,5 miliar rupiah dengan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar rupiah oleh manajemen disajikan dalam neraca 31 Desember 2005 yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari piutang. Pada beberapa video di awal, bisa disimpulkan bahwa kasus korupsi banyak terjadi terutama di negara Indonesia.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sudah menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Indonesia setelah reformasi. Dilansir dari buku Strategi Pemberantasan Korupsi, KPK mengelompokkan strategi pemberantasan korupsi menjadi 3, yaitu ada represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. Yang pertama yaitu strategi represif. Strategi represif ini merupakan strategi penindakan tindak pidana korupsi di mana seseorang diadukan, diselidiki, dituntut, dan dieksekusi berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti yang kuat. Yang kedua, ada strategi perbaikan sistem. Strategi perbaikan sistem ini dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi. Caranya dengan kajian sistem, penataan layanan publik, melalui koordinasi atau supervisi, pencegahan serta transparansi penyelenggara negara, seperti monitoring dan evaluasi. Lalu yang ketiga ada strategi edukasi dan kampanye. Strategi edukasi dan kampanye ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui ketiga strategi ini, akan dibangun perilaku dan budaya anti korupsi. Edukasi dilakukan pada segenap lapisan masyarakat sejak usia dini. Menurut KPK, dari ketiga strategi ini harus dilaksanakan secara bersamaan.